Kalau Tuhan itu menyayangi saudara, berkat yang tidak pernah saudara bayangkan, itu nanti akan mendatangi saudara. Apalagi ini dalam pergerakan hujan akhir, berkat itu akan dicurahkan oleh Tuhan secara luar biasa, baik berkat jasmani yang akan mencukupi saudara, maupun berkat rohani yang menyembuhkan penyakit-penyakit jasmani maupun rohani saudara. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini saat yang santai, saya akan sampaikan pesan firman Tuhan pendek mengenai cara berkat Tuhan itu turun kepada saudara. Kita akan membaca dalam satu ayat, yaitu di Mazmur pasal 127 ayat 1 dan kedua. Ayo bacakan Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Berkat Tuhan pangkal selamat. Ya. Ayat yang pertama, nyanyian ziarah Salomo. Ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pertama, ini nyanyian ziarah Salomo. Nah, siapa yang sering bilang ziarah nggak boleh, saudaraku? Salomo ziarah loh, saudaraku. Nah, jadi ziarah boleh ya, saudaraku, asal bukan untuk meminta sesuatu kepada arwah-arwah atau apa namanya, segala sesuatu yang bersifat tidak alkitabiah. Tapi ziarah itu boleh. Ini nyanyian ziarah Salomo. Saudara, kemudian di sana dinyatakan rahasia mengenai berkat. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Saudaraku, jadi berkat Tuhan itu seperti itu. Saya hamba Tuhan, saya melayani Tuhan, saudaraku. Ketika keinginan hawa nafsu dan daging saya itu sedemikian belum terkendali, saudaraku, saya itu yang melayani, saudaraku, sakian kemari, saudaraku, saya giat menginjil, saya kesana kemari, seolah-olah nihil hasilnya. Saudaraku, itu ketika saya melayani dengan ditandai banyak hawa nafsu. Nafsu saya itu masih begitu bergejolak, masih bangun, saudaraku. Tetapi ketika nafsu saya ini, saudaraku, bisa tidur, artinya orang yang tidur itu kan nafsunya, saudaraku, itu tidak menonjol. Mana ada orang yang tidur itu nafsunya menonjol, saudaraku. Jadi berkat Tuhan itu akan diturunkan kepada orang-orang yang sudah bisa mengendalikan nafsu. Berkat Tuhan itu tidak berbicara masalah harta saja, saudaraku. Bukan masalah uang saja. Kalau harta dan uang itu orang fasik juga bisa kaya. Tetapi yang dimaksud dalam Mazmur pasal 127 ini adalah satu berkat yang dari Tuhan, yang menimbulkan sukacita, yang mendekatkan jemaat itu kepada Tuhan. Itu datangnya seperti apa? Saudaraku, kadang misterius seperti itu. Nah, di sini saya baca lagi, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kunci berkat itu adalah ketika hatinya Tuhan itu terbuka untuk mencintai kita. Saudaraku, bagaimana cara supaya hati Tuhan itu terbuka mencintai saudara? Ini yang perlu saudara gali dalam hidupmu. Bagaimana supaya Tuhan itu mencintai hidupmu, mencintai tubuh jiwa rohmu, sehingga engkau diberkati. Meskipun engkau tidur, saudaraku, akan diberkati. Saudaraku, ini rahasia berkat Tuhan. Jadi berkat Tuhan itu datangnya bukan karena kekuatan, karena usaha kita yang demikian getol, saudaraku. Bukan itu, saudaraku. Ternyata berkat Tuhan itu ketika kita bisa membuka hati Tuhan. Hati Tuhan terbuka untuk menyayangi kita. Kalau sudah demikian, saudaraku, kalau Tuhan sudah menyayangi kita, Tuhan katakan, saudara tidur pun, saudaraku, di sini katakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah.
Nah, saudaraku, ada orang itu yang kerja kerasnya minta ampun, tapi hasilnya nol. Saudara tidak ingin hal itu terjadi kan? Saudara sudah banting tulang, peras keringat, tapi nggak dapat apa-apa. Saudara, saya beritahu, kalau saudara ingin efektif melakukan segala sesuatu itu dengan hasil yang maksimal, maka yakinlah hati Tuhan mencintaimu. Engkau mencintai Tuhan dan Tuhan mencintaimu. Di sini katakan kemudian, sebab Ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi saudaraku, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Roti yang diperoleh dengan susah payah itu rezeki jasmani, makanan, minuman, berkat dan lain sebagainya. Itu saudaraku, itu kadang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang tidur tapi disayang Tuhan. Nah, saudara hendaknya mulai belajar untuk memiliki karakter seperti ini. Saudara itu disayang Tuhan, perbuatanmu itu baik, benar dan kudus, maka tidak mustahil ketika saudara itu tidur, saudara dikirim berkat oleh Tuhan. Saudara, ini jalan Tuhan yang ajaib, yang susah dipahami, dan ini betul-betul terjadi. Kalau saudara praktekkan, ini akan terjadi dalam hidup saudara. Tapi bukan saya mengajarkan saudara malas loh ya, saudara kemudian nanti malah sukanya tidur terus ya. Ya tidak begitu saudaraku. Artinya apa saudaraku? Intinya supaya saudara itu menidurkan hawa nafsumu. Saudara bekerja melakukan apa saja itu jangan karena hawa nafsu, tetapi karena untuk kemuliaan Tuhan, sehingga hati Tuhan itu cinta kepada saudara. Kalau Tuhan itu cinta pada saudara, ketika saudara tidur tadi, saudara bisa menidurkan keinginan-keinginan hawa nafsu tadi, maka Tuhan akan memberikan berkat-berkat itu kepada saudara. Tetapi kalau keinginan, gejolak hawa nafsu yang muncul dalam diri saudara, saudara dikatakan dalam ayat itu bahwa mencari roti dengan susah payah. Saudaraku, tetapi ketika saudara itu nanti betul-betul dicintai oleh Tuhan, saudara menyenangkan hati Tuhan, nanti berkat itu akan diberikan kepada saudara ketika saudara bisa menidurkan segala macam keinginan hawa nafsu daging, keinginan-keinginan buruk. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini juga rahasianya Adam dahulu. Adam itu ketika mendapatkan tulang rusuk juga waktu tidur, saudaraku. Ini bukan ngajari saudara supaya saudara itu pemalas tidur terus gitu, enggak ya saudaraku. Artinya supaya saudara itu belajar supaya menidurkan keinginan-keinginan hawa nafsu saudaraku, supaya saudara belajar untuk melakukan segala sesuatu itu bagi kemuliaan Tuhan, demi kebaikan, kebenaran, kekudusan, maka berkat Tuhan akan dialirkan kepada saudara. Sekali lagi, berkat Tuhan itu misterius saudaraku. Kadang itu dalam pelayanan saudaraku. Saya ini hamba Tuhan saudaraku. Dalam pelayanan saya mengharapkan sesuatu. Tuhan, ini loh Tuhan, aku ingin sekali ini. Tuhan berkata, jangan, bukan waktunya. Tapi ketika waktunya Tuhan, saudaraku, waktu saya tidur, saya dikirimi oleh Tuhan berkat itu. Jadi saudaraku, kadang kita harus betul-betul tahu bahwa Tuhan itu mencintai kita. Kita mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Sebab kalau kita mencintai Tuhan sungguh-sungguh, itu berkat itu datangnya nanti akan susah diduga. Berkat yang tidak pernah saudara bayangkan akan datang pada saudara. Benar saudaraku, bisa saudara praktekkan. Kalau Tuhan itu menyayangi saudara, berkat yang tidak pernah saudara bayangkan itu nanti akan mendatangi saudara. Apalagi ini dalam kegerakan hujan akhir, berkat itu akan dicurahkan oleh Tuhan secara luar biasa, baik berkat jasmani yang akan mencukupi saudara, maupun berkat rohani yang menyembuhkan penyakit-penyakit jasmani maupun rohani saudara. Saudara akan dipelihara sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Jadi ini firman Tuhan yang pendek. Saudara, saya tidak mengajari saudara untuk saudara itu malas tidur-tiduran terus, tapi tidurkanlah hawa nafsumu, maka saudara akan diberkati secara ajaib oleh Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, pemimpin kegerakan kitab Wahyu, memberkati. Haleluya, amin.